Oke, ini belum apa-apa. Udah 30 menit lebih ya. Saya minum dulu. Kita akan lanjutkan. Ini saya tutup aja dulu biar nggak mengganggu. Kita akan lanjutkan di bagian market research. Nah, ini adalah topik yang sering ditanyakan juga. Saya sudah punya barang Mas Army. Gimana caranya saya jualan produk X tersebut? Jadi barang X tersebut yang mau dijual. Oke, jawabannya dari saya ada beberapa ini. Yang pertama adalah tentukan dulu siapa pembelinya. Anda harus punya, ini saya hapus saja dulu bentar. Anda harus memiliki satu frame berpikir bahwa ketika Anda beriklan di Facebook Ads atau ketika Anda berjualan barang secara digital, itu Anda nggak bisa berjualan ke banyak orang. Anda nggak bisa semua orang harus jadi suka barang Anda, itu nggak bisa. Anda harus punya satu konsep yang clear siapa pembeli barang Anda. Contohnya, saya pernah berjualan satu barang ya, satu barang ini saya kasih dulu di sini keterangannya biar Anda nggak lupa. Jika kita berjualan di dunia digital, maka kita harus memiliki konsep audience atau jangan konsep lah, kita harus memiliki target yang benar-benar clear. Saya pernah berjualan di market US tahun 2017 atau 2018 ya, kalau saya nggak salah ingat ya, sekitar tahun 2017 atau 2018, yaitu produk casing handphone. Saya pernah berjualan casing handphone. Nah, casing handphone itu bukan 2018, 2016. Casing handphone itu secara spesifik adalah casing handphone untuk iPhone 6. Baik iPhone 6 Plus atau iPhone 6 itu semua punya karakteristiknya. Jadi casingnya pasti beda. Nah, itu saya jual di dunia digital. Saya jual secara Facebook Ads. Targetnya kemana? Targetnya ke market di Amerika Serikat dan negara-negara sekitarnya. Dan termasuk saya juga berjualan ke Eropa. Nah, target iklan saya itu benar-benar orang yang menggunakan iPhone. Karena di dalam targeting Facebook Ads itu ada beneran yang namanya pengguna iPhone. Secara real, secara detail. Kita bisa set, nanti saya tunjukkan open dashboard yang untuk bikin targeting seperti apa. Ini saya kasih konsepnya dulu. Gitu ya. Jadi harus benar-benar clear siapa target Anda. Kemudian berikutnya, ini saya agak percepat di bagian ini, di bagian market research, supaya nanti kita bisa open dashboard biar nggak kelamaan juga videonya. Lalu cari di Facebook apakah ada atau tidak targeting tersebut. Jadi misalkan Anda mau jualan kue saya adalah yang beli orang-orang yang penggemar vegan misalkan. Nah, sudah nih, Anda sudah punya satu bayangan yang clear. Anda belum terjun ke dashboard Facebook Ads. Anda hanya punya ide dulu. Oh, ini adalah pembelinya vegan. Anda validasi tuh, cari ada nggak vegan di Facebook Ads. Oh, ternyata ada misalnya. Itulah jadi target Anda nanti. Saya mau jualan hijab. Siapa yang beli? Yang beli adalah penggemar hijab, atau yang beli adalah orang-orang yang menggunakan hijab. Oke, hijabnya ada nggak? Cari dulu nanti. Oh, hijab ada. Berarti itu target Anda. Itu caranya kalau Anda sudah punya produk. Misalkan produk Anda adalah mukena. Nah, Anda cari mukena. Mukena ada nggak? Oh, kok mukena nggak ada? Berarti cari yang kira-kira sesuai dengan yang kira-kira mirip targetnya. Carilah Anda di sana. Nanti ada satu materi yang akan saya kasih namanya Core Audience Canvas. Anda tinggal cari, nanti saya sertakan aja lah. Saya sertakan aja linknya atau saya sertakan videonya di bagian yang lain setelah video ini mungkin, sebagai suplemen buat Anda. Gitu ya. Itu nanti akan sangat penting Anda melihat di situ orang-orang yang mewakili target Anda. Misalkan tadi hijab, orang-orang yang mewakilinya ada tokoh-tokoh tertentu, ada produk-produk atau brand tertentu yang bisa Anda masukkan di sana. Lalu
Anda pelajari logika AND dan OR ini akan kepake di ketika Anda membuat targeting. Kalau Anda sudah punya barang, Anda pengen langsung beriklan, Anda pelajari logika dulu di sini AND dan OR itu maksudnya apa. Karena apa? Karena nanti ini akan kepake menentukan apakah dua targeting ini harus disatukan ataukah ini harus diiris. Anda sedang menarget vegan dan orang yang menggemari vegan dan orang yang menggemari misalkan fitness ya, vegan dan fitness, atau Anda menargetkan vegan atau fitness, itu berbeda. Kalau vegan dan fitness berarti orang tersebut harus memiliki dua ini, dia harus suka vegan dan dia juga harus suka fitness. Pasti lebih kecil. Atau Anda misalkan Anda menargetkan hanya yang vegan dan atau fitness, maka salah satu tidak terpenuhi nggak apa-apa. Vegan aja tapi dia nggak suka fitness masih masuk. Jadi audiens Anda akan malah menjadi lebih luas. Gitu. Jadi ini mana yang Anda butuhkan, yang N atau yang OR, itu akan terpakai nanti pada saat Anda bikin iklan. Jangan sampai Anda maunya N, Anda malah terjadi OR, atau Anda maunya OR malah terjadi N. Nanti kebolak-balik dia. Berikutnya Anda juga bisa tahu nanti bahwa kita bisa menggunakan Facebook Ads untuk mengetahui jumlah market di sebuah area tertentu, berapa juta nih. Misalkan Anda mau nargetkan di Brunei Darussalam, itu ada berapa juta orang. Nanti kita open dashboard ya, biar lebih menarik dan lebih menyenangkan juga ngelihatnya. Berikutnya, Mas saya nggak punya barang, bisa jualan nggak? Nah, ini agak tricky nih. Ini yang tadi saya bilang, nggak punya barang tapi pengen jualan. Oke, jadilah reseller. Nah, simpel kan, jadilah reseller untuk dropship sebuah produk. Kenapa jadi reseller? Ya karena Anda nggak punya barang, Anda tinggal cari aja reseller, join kepada satu platform tertentu atau produk tertentu yang menurut Anda menarik. Anda cari apakah mereka punya game, ataukah apakah mereka punya satu program resellership. Kalau ada, Anda daftar. Atau Anda dropship, ya Anda beli dulu so Anda jual. Dropship yang modelnya, atau dropship enggak begitu juga ya. Itu dropship saya tuh. Dropship orang kebanyakan adalah belum jual tapi belum dibeli tapi sudah dijual. Nah, itu tergantung akad lagi tergantung akad. Saya nggak bahas tentang hal haramnya di situ. Tergantung akadnya Anda dengan produsennya seperti apa. Intinya adalah barang orang Anda jualin. Itu kalau Anda nggak punya produk sendiri. Lalu analisa berdasarkan yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau Anda punya produk seperti apa. Basisnya adalah produk kalau di Facebook Ads. Jangan sampai Anda jualan barang-barang nggak jelas atau Anda memang niatnya nipu. Walaupun saya pernah lihat ada yang sudah menggunakan Facebook Ads untuk penipuan. Jadi jualan daster harga 100.000 itu kayak nggak mungkin dapatnya 5 gitu kan. Nah tapi mereka jualan, terus ternyata banyak yang ketipu. Ada yang transfer 1 juta, 4 juta, kasihan. Itu jangan sampai terjadi. Jadi Anda harus punya produk. Kemudian, apakah sebuah market tertentu pasti ada pembelinya, Mas? Bagaimana caranya biar saya benar-benar yakin? Ini juga pertanyaan ilmu nujum. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa memberikan jawaban untuk Anda. Tapi kalau nggak berhasil memberikan jawaban, ya berarti memang harus terjun langsung biar Anda dapat jawabannya. Yang pertama, ini trik-trik saya ya. Ketika saya memastikan diri bahwa saya yakin bahwa ini ada marketnya. Yang pertama adalah produk yang saya jual itu harus memiliki kompetitor. Jadi kadang-kadang saya bukan berpikir seperti inovator yang menemukan satu produk-produk unik yang beneran unik gitu. Enggak, kadang-kadang saya hanya berinovasi yang mana itu malah menurut saya lebih penting terhadap produk-produk yang hari ini under deliver. Produk-produk yang hari ini itu orang ngerjain produk tersebut itu asal-asalan atau produk itu kurang memenuhi ekspektasi pasar tapi dia cuma sendirian main di sana. Kasarnya mungkin ya sederhana aja lah, kita berbicara sederhana. Kalau mungkin Anda punya ketertarikan di dunia itu, misal Anda makan aja, contoh misalkan kupat tahu. Siapa yang di sini yang suka kupat tahu? Dulu saya suka kupat tahu. Kupat tahu itu mana sih di Indonesia atau saya tinggal di Bandung, mana sih di Bandung yang beneran kayak di delivery secara profesional kupat tahunya dan harganya tetap cocok dan rasanya juga tetap enak, tapi bisa dibeli secara profesional yang ketika kita beli itu beneran yang memenuhi ekspektasi kita.
Apalagi di dunia sekarang pandemik seperti sekarang, mungkin orang lebih concern terhadap kesehatan, jadi agak khawatir beli online. Apalagi kayak kupat tahu gitu kan, motongnya gimana, kuahnya seperti apa. Nah itu belum digarap orang secara serius. Itu baru kita bicara satu hanya kupat tahu. Kita bisa bicara yang lain, misalkan produk-produk yang lebih apa ya? Anggaplah misalkan lampu anak, lampu kamar tidur anak. Anak itu punya masalah ketika dia tidur, kadang-kadang takut sendirian. Nah, dia butuh lampu. Nah, ketika butuh lampu, apa yang terpikir di kepala Anda? Lampu jenis apa nih yang bisa di-deliver di market ke market yang itu unik dan Anda bisa membangun brand terhadap lampu itu, misalkan. Ada nggak kompetitornya di luar sana? Nah, kalau ternyata ada, berarti ada marketnya, gitu. Berarti kalau ada, itu layak, bukan berarti layak ya. Itu menarik untuk coba ditelisik lebih jauh. Itu, jadi harus memiliki kompetitor. Kompetitor itu bisa terjadi pada kategori atau bisa terjadi pada brand. Kategori itu maksud saya apa? Kategori misalkan Anda berjualan herbal, kategorinya herbal untuk wanita. Nah, Anda akan ketemu di sana Kiranti, Anda akan ketemu di sana Majakani Kanza, Anda ketemu di sana Majakani Nano. Saya tahu Majakani karena saya mengerjakan campaign Majakani. Jadi tahu ada lagi banyak brand-brand di sana pada kategori-kategori tersebut. Nah, di apa namanya? Di kategori herbal wanita tadi itu banyak nih ternyata saling berkompetisi. Nah, ada yang berkompetisinya brand itu brand-brandnya aja yang berkompetisi. Ya, tadi contohnya Majakani, kebetulan yang Majakani ya Majakani Kanza dengan Majakani Nano misalkan. Majakani Nano, Majakani apa ya? Queen atau apa gitu. Saya lupa. Ada pokoknya sebuah merek lain, merek lain yang enggak terlalu terkenal. Majakani Momo, ya Majakani Momo. Itu saling berkompetisi brand tersebut. Nah, kalau misalkan Anda misalkan tahu, oh berarti Majakani Momo ini ada nih, Nano Majakani Kanza ada, berarti coba aja saya bikin kompetitornya Majakani Kanza. Misalkan Anda bikin apa? Itu berarti ada kompetitornya. Atau kategorinya tadi yang secara lebih besar herbal wanita gitu misalkan, itu apa namanya? Anda ingin masuk ke mengkompetisi sebuah kategori yang besar tadi. Kategori misalkan tadi herbal wanita, itu bisa juga. Artinya paling sederhananya adalah pokoknya Anda merasa itu ada kompetitornya, udah itu jalanin. Itu tanda-tanda bahwa itu ada marketnya. Mas, saya pengen masuk ke area yang nggak ada kompetisinya sama sekali, Mas. Nah, itu bahaya kalau buat saya. Kenapa? Biaya iklan Anda kan sangat mahal. Itu rahasianya di sana. Kalau Anda punya kompetitor, biaya iklan Anda itu akan sedikit ketekan jadi lebih murah. Kompetitor Anda iklan Anda lebih murah. Kompetitor Anda lagi beriklan lagi gede-gedean, bisa jadi Anda jadi ikut makin turun. Itu yang saya rasakan ketika saya punya banyak kompetitor. Jadi saya senang-senang aja tuh kompetitor ngiklan. Karena kadang-kadang kan budget mereka habis tuh. Atau mereka lagi istirahat atau gimana, itu kita bisa masuk di sana dan kemudian karena sudah diedukasi oleh market, kita masuk, ini substitusinya dari produk tersebut. Mungkin Anda punya keunggulan-keunggulan yang lain di sana. Itu ya. Kemudian pelajari database iklan Facebook. Database iklan Facebook itu maksud saya adalah gini ya. Database iklan Facebook itu, Facebook nanti akan saya open dashboard juga. Ini janji saya tadi ya, satu targeting. Database iklan Facebook itu ada beneran. Facebook itu punya data iklan. Nanti kita akan lihat. Data iklan dari produk tertentu itu bisa dicari. Jadi orang-orang, Anda mungkin mencari sebuah keyword tertentu, nanti Facebook akan mensuggest page-page yang sedang beriklan yang kira-kira relate dengan apa yang Anda ketik. Nanti itu ada kita bongkar. Walaupun ya nggak sevalid gitu juga, tapi at least itu bisa memberikan gambaran buat Anda. Lalu validasi juga dengan data historis. Data historis itu kita berbicara Google Trends. Google Trends Anda bisa cari di sini trends.google.com. Nah, kalau Facebook Audience Insight ini agak kurang deep datanya, ya sekedar informasi aja lah, additional. Ini saya agak jarang sih. Additional aja. Tapi yang paling core of the core-nya tuh ini, harus memiliki kompetitor, terus database iklan Facebooknya ada.
Kemudian berikutnya adalah validasi bisnis model dengan killer pricing. Ini juga akan saya sertakan dalam satu video. Nah, Anda tinggal nonton aja. Saya sertakan dalam video terpisah. Nanti Anda tinggal tonton aja tentang killer pricing. Di situ kita akan berhitung masuk atau enggak kira-kira bisnis Anda itu dengan killer pricing. Nanti di situ ada berapa cost-costnya akan keluar semua. Oke ya, itu aja mengenai market research. Nanti akan saya lanjutkan di video terpisah juga mengenai open dashboard.